Baik, ketemu lagi kita kali ini, dan topik kita pada kesempatan yang baik ini adalah berkaitan dengan perkembangan pemanfaatan ChatGPT, lebih khusus ChatGPT Plus, dengan add-in bawaannya dalam analisis data. Dan saya mau menekankan analisis data statistik, lebih fokus lagi sebagai alat bantu pembelajaran, saya kira. Nah, ChatGPT Plus ini, seperti yang sudah kita lihat beberapa waktu yang lalu, itu punya add-in bawaan yang disebut dengan Code Interpreter. Dan Code Interpreter itu sejak minggu kemarin itu sudah diubah namanya menjadi Advanced Data Analysis. Nah, ini akan kita coba jalankan dengan menggunakan data yang kita upload di sini, upload file. Nah, analisis statistika yang akan dilakukan oleh add-in bawaan dari ChatGPT Plus ini adalah menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya. Tetapi sebenarnya kemampuan dari ChatGPT Plus ini dengan add-in bawaannya itu bisa juga melakukan coding atau scripting untuk bahasa-bahasa pemrograman yang lain, termasuk R atau R. Dan itu akan kita lihat. Tapi pengecualiannya adalah bahwa untuk melakukan analisis langsung di dalam ChatGPT secara daring, dia hanya bisa melakukan dengan Python. Untuk yang lain itu hanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan scripting yang sudah dilakukan, kode-kode yang sudah dihasilkan oleh ChatGPT ini, kemudian kita jalankan di program R misalnya, seperti itu. Begitu juga dengan program yang lain atau bahasa pemrograman yang lain seperti Julia, Perl, dan yang Java, dan juga yang lain. Oke. Tapi itu bisa dilakukan. Nah, untuk yang kita akan lihat di sini, dia akan lakukan analisisnya itu menggunakan bahasa Python. Jadi kita akan lakukan dengan mencoba mengupload data yang ini berformat CSV. Ini data real sebenarnya dari ini. Jadi kita klik ini dan open. Nah, ini sudah terupload, terunggah, dan kita jalankan saja. Nanti Code Interpreter atau Advanced Data Analysis itu ya akan melakukan ini. Ketika kita mengunggah data kita ini, dia kemudian akan membaca, dan ini dia tanya ke kita apa yang akan kita lakukan terhadap data itu. Kita akan mulai misalnya dengan jelaskan secara lengkap data yang diunggah tersebut. Jadi dalam kaitan ini, Advanced Data Analysis akan melihat bagaimana struktur dari data itu, berapa banyak baris, berapa banyak kolom,
dan rincian nama parameter yang ada di dalam masing-masing kolom itu. Ya. Ini diberikan dan dia yang membaca, kemudian Advanced Data Analysis akan menampilkan beberapa baris. Ya, yang pertama dari data tersebut, dia tidak akan memberikan semua secara lengkap, tapi dia akan memberikan semacam gambaran awal tentang data itu di dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini adalah jenis plankton. Ini adalah waktu sampling itu kalau tidak salah di data. Diberi kode seperti ini. Okay. Nah, kemudian dia akan memberikan penjelasan. Ini dia memberi penjelasan bahwa data di atas itu berkaitan dengan beberapa jenis pengukuran atau pengamatan terhadap jenis plankton. Gitu. Nah, kemudian dia akan bertanya apakah kita akan melakukan analisis lanjut terhadap data yang ini. Kemudian hal-hal khusus apa yang akan dia lakukan untuk melihat. Ya, kita bisa menulis di sini bentuk analisis statistik. Apa yang bisa dilakukan? Jadi kita bertanya ke Advanced Data Analysis, bentuk-bentuk analisa apa yang bisa dilakukan. Jadi dia memberikan respons bahwa ada beberapa yang bisa dilakukan. Di sini itu yang umum dikenal di kita dan sering ditulis oleh para mahasiswa kita. Itu pertama analisis deskriptif yang kita lihat di sini. Kemudian bisa inferensial, kita bisa melakukan pengujian menggunakan UGT dan ANOVA atau yang lain. Kemudian juga bisa korelasi, ada visualisasi, box plot, heat map, correlation, kemudian scatter plot, kemudian analisis lanjut juga kita bisa lakukan. Ya, ini ada PCA, ada clustering, ada regression, baik itu linear dan juga multi. Nah, jadi ini ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Nah, sekarang kita akan meminta dia melakukan semua, kita melihat sekaligus. Jadi saya akan meminta lakukan semua pendekatan analisis yang Anda sarankan di atas. Tampilkan dalam bentuk grafik jika memungkinkan. Itu prompt kita, itu perintah kita, dan dia akan lakukan. Nih, ini dia lakukan secara bertahap, berjenjang. Pertama secara deskriptif misalnya. Dia akan lakukan penghitungan terhadap rata-rata, median, standar deviasi, dan yang lain dari masing-masing kolom numerik. Oke. Nah, secara deskriptif ini hasilnya.
Ada mean, ada standard deviation, ada minimum, ada quartile, kemudian ada maksimum. Quartilnya ada 3, 25, 50, dan 75%. Nah, oke. Karena tadi kita meminta untuk ditampilkan secara grafik, maka hasilnya juga akan tertampil seperti ini dengan density plotnya, dan ini adalah histogram. Ya. Kemudian dengan pola distribusi juga kita bisa lihat di sini. Di sini disebut bahwa histogram di atas menunjukkan distribusi dari data untuk setiap kolom numerik. Ya. Dari hasil ini yang memberi keterangan bahwa ada beberapa kolom yang cenderung memiliki distribusi yang lebih merata dibandingkan dengan yang lain. Nah, untuk melakukan analisis lanjut terhadap hasil yang ini, maka bisa dilakukan analisis lanjutan, dan ChatGPT Plus ini menawarkan uji lanjut dengan pengujian statistik inferensial. Apa yang dia tawarkan yaitu dia melakukan uji hipotesis untuk membandingkan kelompok grup. Nah, teknik yang ditawarkan adalah analysis of variance untuk melihat perbandingan antara distribusi antar jenis plankton yang berbeda. Kemudian dia tanya, jadi kita bisa setuju dan dia akan lakukan analisis of variance ini, atau kita meminta melakukan analisis yang lain, boleh juga. Jadi saya misalnya meminta untuk silakan dilanjutkan uji yang Anda sarankan. Nah, kesempatan berikut ini dia akan melakukan pengujian menggunakan ANOVA yang tujuannya adalah untuk membandingkan distribusi antara jenis plankton yang berbeda. Nah, tapi ternyata uji yang dia tawarkan itu tidak bisa terpenuhi karena ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita mengajukan ANOVA. Kita tahu bahwa pengujian dengan pendekatan ANOVA itu ada persyaratan dalam distribusi yang harus dipenuhi dulu. Nah, dalam konteks ini ternyata data ini tidak memenuhi syarat itu, sehingga kemudian dia menawarkan pengujian menggunakan korelasi antar kolom, kemudian divisualisasikan dalam bentuk heat map seperti ini. Nah, di heat map ini adalah menggambarkan keeratan hubungan dari masing-masing kolom. Ya. Kalau kita lihat di kolom itu adalah waktu pengambilan sebenarnya. Ya. Dan ini yang tertampil ketika dia lakukan analisis. Oke. Ini adalah hasil dari heat map korelasi yang dia lakukan. Oke. Nah, untuk memperjelas hasil dari korelasi yang ditampilkan dalam format heat map, itu ChatGPT melalui add-in bawaan Advanced Data Analysis ini, dia melakukan juga pemetaan menggunakan box plot terhadap numerical column. Ya. Ini hasilnya. Kemudian ini adalah keterangan dari
box plot yang dia hasilkan. Nah, analisis selanjutnya yang ditawarkan oleh ChatGPT di sini adalah kita melakukan analisis komponen utama yang tujuannya adalah mereduksi dimensi dari data yang tersedia di awal tadi. Oke, jadi sekali lagi, analisis komponen utama itu tujuannya adalah mereduksi dimensi data. Nah, untuk melihat apakah ada kelompok data yang bisa dipetakan sebagai PC1 dan PC2 atau 3. Itu yang disebutkan principal component. Nah, karena ChatGPT Plus ini melalui add-in bawaan advance data analisisnya sudah menanyakan apakah mau dilanjutkan, kita mengikutinya saja secara default. Kita sebut silahkan dilakukan dan kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, dia akan melakukan analisis komponen utama. Ini langkah ke-8 dari analisis data yang dilakukan. Dan analisis komponen utama yang dia lakukan ini tujuannya adalah mereduksi data yang ada menjadi 2 dimensi untuk kemudian divisualisasikan. Dan hasilnya seperti ini, di mana diberi penjelasan bahwa grafik ini adalah hasil dari analisis komponen utama yang dimensinya direduksi menjadi 2. Tapi sayangnya itu, karena sekali lagi di persoalan data, maka kelihatan bahwa pengelompokan dari masing-masing plankton ini tidak cukup jelas. Karena keterbatasan dari data yang tersedia itu. Nah, kenapa begitu? Karena sebenarnya pada prinsipnya PCA itu akan bermanfaat jika kita mempunyai struktur data yang berdimensi tinggi. Jadi, karena kita tahu PCA itu juga masuk sebagai salah satu algoritma di dalam machine learning. Dan kita tahu kalau kita menggunakan pendekatan machine learning, maka kita berkutat dengan data, big data, atau di Indonesia kan adidata. Gitu. Nah, langkah selanjutnya yang ditawarkan itu sebenarnya masih di sini berlanjut berdasarkan bacaan dari add-in bawaan ChatGPT Plus ini, yaitu Advanced Data Analysis, adalah melakukan analisis cluster. Kan? Sehingga barangkali dari sana, kalau kita lihat pernyataannya, bisa dilihat apakah terjadi pengelompokan secara intrinsik dalam data kita. Ya, pertanyaan simpel, apakah Anda setuju untuk melanjutkan? Ya, kita setuju saja. Silakan. Nah, jadi dia akan melakukan dengan analisis cluster, dan yang dia gunakan adalah K-means. Ya. Ini sementara dilakukan. Ini tidak kelihatan. Ini
Jadi adalah sebenarnya script plot yang mau dilihat berapa yang bisa dilakukan hingga dia agak sulit menentukan berapa K-nya secara definitif. Tapi di sini ditawarkan bahwa ini 1, 2, biasanya kalau komponen utama kan di sini 2 komponen utama ini. Ini namanya juga script plot. Dia menawarkan sampai 4 cluster. K4. Tapi 3 atau 4, tapi di sini tawarkan oleh ChatGPT Plus ini K-nya itu adalah 3. Kalau kita biarkan saja secara default sebagai contoh, dan kita masih bisa bermain di sini berapa K yang kita mau sarankan digunakan, dan kita ikut saja. Ya, silakan. Dan dia akan melakukan analisis lanjut sebagaimana yang kita setujui di sini, yaitu dengan nilai K sama dengan 3. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Dengan K-min seperti ini. Nah, ini grafisnya memang tidak terlalu lihat. Kelihatan bahwa klasternya itu, ini klaster 0 itu adalah yang berwarna ini. Klaster yang 1 itu adalah yang ini. Klaster 2 itu adalah yang hijau, yang seperti ini. Dia kemudian menyebut bahwa grafik di atas menunjukkan dari PCA, sekali lagi yang kita lihat tadi, dengan menambahkan klaster dari K-means. Nah, langkah selanjutnya menurut bacaan dari add-in bawaan dari ChatGPT Plus ini adalah melakukan analisis regresi linear. Yang tujuannya adalah melakukan prediksi regression dari satu variabel berdasarkan variabel yang lain. Nah, apakah kita setuju? Ya, kita setuju saja. Langkah yang terakhir adalah dia akan melakukan analisis regresi yang tujuannya memprediksi apakah memprediksi satu kolom berdasarkan kolom yang lain. Nah, di sini dia akan memilih salah satu sebagai variabel dependent dari variabel-variabel yang ada. Kemudian dia akan menggunakan beberapa variabel lain sebagai variabel independent. Nah, ini hasil perhitungannya. Nah. Oke. Yang dia gunakan itu adalah perhitungan mean square error, MSE. Oke. Kemudian R square score itu kita dapat 0,87. Sehingga berdasarkan ini dia memperkirakan, memprediksi bahwa model yang ada yang kita lakukan, kita gunakan untuk memprediksi variabel dependent itu cukup baik. Nah, ini juga sudah masuk pada kelompok machine learning sebenarnya. Karena sekali lagi regresi itu juga bagian dari machine learning. Atau ya. Nah, ini
kesimpulannya dari apa yang dia lakukan, disebut bahwa setelah dilakukan berbagai jenis analisis statistik pada data yang tersedia, mulai dari deskriptif, visualisasi, semua itu dilakukan, sampai pada model prediktif. Walaupun di sini diberi catatan bahwa beberapa bentuk analisis itu terbatas karena struktur data itu tidak memenuhi syarat. Misalnya untuk ANOVA. Nah, dia masih akan tetap bertanya, apakah ada hal lain yang ingin kita ungkap dari data itu? Kita bisa melakukan follow up. Kita misalnya, bisakah ditampilkan hasil di atas dalam bentuk diagram pencar, atau scatter plot yang ada garis regresinya misalnya. Apa jawabnya? Ya, dia akan lakukan, maksudnya ini ada salah ketik, sebenarnya garis, bukan garwis, tapi dia paham itu, dia bisa. Ini hasilnya. Oke. Sebagaimana yang kita minta. Model kita cukup baik dalam memprediksi nilai TM1 berdasarkan variabel lain sesuai dengan nilai R kuadrat yang. Oke. Kita masih bisa melakukan analisis lain yang terbersit di benak kita atau sesuai dengan usulan yang ada di proposal kita berkaitan dengan data ini misalnya. Oke. Misalnya apa? Saya bisa misalnya meminta tolong dihitung indeks ekologinya misalnya. Kita tanya dulu, dapatkah Anda melakukan analisis berkaitan dengan indeks ekologi. Oke, jadi ini ada dia menjawab, ada keanekaragaman, ada kelimpahan, kemudian diberi, dan memang itu maksud kita. Maksud saya, ini ada beberapa indeks. Nanti kita akan meminta dia untuk melakukan analisis terhadap indeks-indeks ekologi yang dia sebut di atas. Nah, kan ini dia tanya, dan dia menawarkan beberapa indeks di sini. Shannon, Simpson, Margalef, dan seterusnya. Nah, kita jawab saya silahkan dicoba. Silahkan coba di analisis. Oke, kita lihat. Ya, berdasarkan data yang diberikan di atas, dia akan melakukan analisis indeks ekologi yang kita minta. Dia sudah mulai melakukan analisis. Oke. Nah, hasil perhitungannya seperti ini. Untuk indeks Shannon didapatkan ini. Simpson ini, kemudian Margalef. Oke. Kita tanya bagaimana dengan kelimpahan jenis misalnya.
Oke, ini dijelaskan. Dan dari kelimpahan jenis ini, dia akan menampilkannya juga secara visual, bentuk grafis. Ini gambaran grafik batang dari kelimpahan. Oke. Oke. Nah, kita juga bisa menanyakan bagaimana interpretasi hasil analisis ekologi di atas dikaitkan dengan konsep Wilm 1966 berkaitan tentang indeks ekologi diversitas. Kita coba apakah dia tahu, karena kita sering melakukan pengklasifikasian terhadap diversitas itu berdasarkan nilai 2 sampai berapa itu baik dan seterusnya, yang sebenarnya itu konsep dari Wilm. Dan kita tanya apakah GPT-4 ini bisa melalui add-in built-in yang dia pilih. Ini konsep menurut Wilm adalah salah satu pendekatan awal untuk memahami benar. Ya. Konsep ini sering digunakan. Oke, yang ini yang kita selalu kita lihat indeks kestabilan komunitas. Oke. Jadi yang sering kita sebut-sebut menurut Odum itu sebenarnya adalah Wilm, bukan Odum, begitu. Oke. Ada memang hasil penelitian dari Wilm dan kawan-kawan. Oke, ini hasil yang diberikan oleh ChatGPT 4 dengan add-in bawaan Advanced Data Analysis, dan terlihat bahwa alat bantu ini tidak hanya melakukan analisis secara kuantitatif, tetapi dia juga bisa melakukan kajian kajian berdasarkan literatur review atau literatur yang tersedia atau reference yang tersedia, gitu kan. Itu yang ingin saya berikan di bagian terakhir, karena menurut saya kita memang selama ini keliru melakukan penilaian terhadap penggunaan indeks-indeks diversitas yang seolah-olah semua itu diperkenalkan oleh Odum. Begitu. Padahal ada orang lain yang memang punya kajian terhadap itu. Kita sering salah kaprah di sana. Oke. Jadi kesimpulannya ini bisa menjadi alat bantu yang baik, walaupun barangkali kuncinya, atau bukan barangkali, tapi kuncinya tetap pada kita yang mengoperasikan machine learning, artificial intelligence, atau apapun namanya. Jadi teknologi itu tersedia. Nah, sebagai penutup saya akan minta add-in bawaan ini untuk membuat coding.
Kita tanya apakah Anda bisa membuat script atau coding. Saya tulis saja script untuk bahasa R. Apa jawabannya? Tentu, ya, dia bisa membuat bahasa R ini, oke, dan dia tahu persis memang ternyata untuk analisis yang kita lakukan itu menggunakan ini terutama, ya, menggunakan paket atau library, bisa kita sebut Factomain R. Oke, ini Factomain R atau Factomain R. Oke. Nah, kalau kita dia masih menulis karena panjang yang kita minta, dan dia memang bisa membuatnya, ya, untuk bahasa-bahasa yang lain di samping R. Apa yang akan kita lakukan dengan ini? Kalau begitu kita bisa sini copy kodenya. Oke, ini copy, dan kita bisa letakkan di R dan jalankan. Dengan catatan kita mengganti your file path here CSV yang ada di sini. Ini dengan data kita atau data dari. Oke. Yang prosesnya itu kita akan share di kesempatan yang lain. Tapi intinya adalah bahwa ChatGPT 4 ini punya manfaat yang baik, saya kira, dan berpeluang untuk kita gunakan sebagai alat bantu untuk melakukan analisis data yang kita miliki. Demikian pengenalan kedua berkaitan dengan ChatGPT Plus ini, dan semoga memberi kemanfaatan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam.